misalnya habis olahraga itu ada radikal bebas yang terbentuk yang punya banyak manfaat kesehatan. Ini bila kita setelah olahraga kita minum air hidrogen, maka efek olahraganya tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ruang dokter semua, semangat pagi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidrogen sebagai antioksidan, artinya untuk menetralisir radikal bebas dan dibandingkan dengan antioksidan lain yang ada di dunia kesehatan saat ini dan dibahas keunggulan-keunggulannya. Jadi ada dua bagian. Ini bagian pertama akan bahas tentang keunggulan hidrogen sebagai antioksidan menurut jurnal-jurnal ilmiah di dunia kedokteran, dan bagian yang kedua nanti bukti-bukti secara tidak langsung yang menunjukkan bahwa hidrogen merupakan antioksidan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Jadi hidrogen ini salah satu manfaatnya adalah sebagai antioksidan, molekul hidrogen ini. Jadi antioksidan adalah untuk menangkal radikal bebas. Sebelum masuk ke manfaat kesehatannya, kita perlu pahami dulu manfaat atau betapa besarnya fungsi hidrogen, betapa bermaknanya fungsi hidrogen di alam semesta kita ini. Jadi elemen yang paling banyak di alam semesta ini bukan oksigen, bukan elemen yang lain, tapi adalah hidrogen. Jadi di sini dikatakan hidrogen merupakan sekitar 70% dari seluruh komponen yang ada di alam semesta. 70%, 20%-nya sekitar 25%-nya helium, dan sisanya oksigen dan yang lain itu hanya 5% atau kurang. Jadi hidrogen merupakan komponen yang paling penting, yang paling banyak di alam semesta. Itu yang kepentingan yang pertama. Yang kedua, tentang peran hidrogen dalam pembentukan alam semesta. Di teori Big Bang atau pembentukan alam semesta 14 miliar tahun yang lalu dikatakan bahwa hidrogen merupakan komponen utama pembentukan alam semesta. Ini dikatakan hidrogen dan helium. Jadi kedua komponen yang paling besar di alam semesta ini dikatakan merupakan komponen yang berperan pada pembentukan alam semesta. Jadi penting sekali hidrogen ini dalam, selain jumlahnya paling banyak di alam semesta, juga dia berperan pada pembentukan alam semesta. Kemudian juga dalam pemeliharaan alam semesta, khususnya planet bumi yang kita tempati ini, ternyata matahari itu merupakan bola hidrogen yang sangat besar. Jadi dikatakan ini bola hidrogen yang sangat besar, di mana proses energi yang ada di matahari, pembentukan energi yang disampaikan atau yang dikirimkan ke bumi merupakan proses yang sangat melibatkan hidrogen, merubah hidrogen, memecah hidrogen menjadi helium dan memancarkan energi yang sangat besar, yang menjadikan bumi kita itu bisa hidup dan bisa mendapatkan energi, sumber utama energi dari kehidupan seluruh manusia maupun makhluk hidup yang lain. Jadi hidrogen itu pertama jumlahnya terbanyak di alam semesta, berperan penting dalam pembentukan alam semesta dan juga pemeliharaan alam semesta atau planet bumi yang kita tinggali ini, salah satunya karena merupakan komponen terpenting pada proses pembentukan energi dari matahari. Dalam hal kesehatan, hidrogen, khususnya air kayak hidrogen ini telah lama digunakan di dunia kesehatan sejak tahun 1966, jadi lebih dari 50 tahun. Pertama di ACC oleh Departemen Kesehatan Jepang tahun 66, Departemen Kesehatan Korea tahun 78, masuk ke Amerika tahun 2003 dan masuk jurnal American Family Physician tahun 2011. Selama 50 tahun penggunaannya, ternyata para dokter, para ahli kesehatan, para peneliti membuktikan keamanannya, tidak ada efek samping yang bermakna, dan juga efektivitasnya pada banyak sekali penyakit. Jadi salah satu cara untuk memperoleh hidrogen itu banyak, sekarang banyak sekali beredar, yang dari salah satunya itu dengan tumbler hidrogen yang ekonomis dan bisa dibawa kemana-mana, dan juga dengan mesin water ionizer. Di Indonesia itu mesin live water dan mesin kangen water yang ada di Indonesia. Jadi bisa dengan tumbler hidrogen maupun dengan mesin water ionizer yang dua-duanya sama menggunakan metode elektrolisis. Molekul hidrogen ini
dikatakan salah satu fungsi utama daripada molekul hidrogen ini, manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan itu, ini penelitian-penelitian yang dikutip dari Molecular Hydrogen Foundation tentang penelitian dari berbagai ahli kedokteran, peneliti tentang manfaat hidrogen sebagai antioksidan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 penelitian, 16 sampai 21 lebih, bahkan sebenarnya jauh lebih banyak, sekitar 50 penelitian khusus tentang manfaat hidrogen sebagai antioksidan ini. Sebetulnya antioksidan itu apa sih sebenarnya? Antioksidan itu dikatakan yang berfungsi nih, antioksidan itu yang berfungsi menetralisir radikal bebas. Jadi antioksidan adalah senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil, yang merusak tubuh, yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh keluarga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, radikal bebas ini sangat penting, makanya antioksidan juga sangat penting. Salah satunya karena menurut para ahli, para ilmuwan yakin saat ini radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi menurut Lester Packer nih, peneliti antioksidan atau bapak antioksidan dunia, salah satu peneliti utama di bidang antioksidan, semua penyakit hampir semuanya itu berperan yang namanya radikal bebas. Jadi menyebabkan penyakit dari ujung kepala ya. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, sendi-sendi dan semua berbagai penyakit, khususnya penyakit yang paling ditakuti di masyarakat yaitu penyakit kanker. Ini sangat erat hubungannya dengan antioksidan atau radikal bebas ini dan peran antioksidan. Dan kenapa juga sangat penting? Karena radikal bebas itu ternyata terpapar tubuh kita, keluarga kita, putra-putri, suami istri kita itu dengan radikal bebas terpapar setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Minggu sampai Senin, dari Senin sampai Minggu, dari Januari sampai Desember, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai anak kecil sampai punya anak lagi, itu kita terpapar terus radikal bebas. Ini gambar komponen-komponen radikal bebas dari mulai asap rokok, makanan, pestisida, terus juga sinar ultraviolet dan sebagainya yang menunjukkan banyak sekali kita tuh tidak bisa menghindarkan diri dari radikal bebas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini salah satu bukti radikal bebas itu sangat penting buat kesehatan adalah misalnya yang zaman dulu tuh ketika belum ada radikal bebas seperti zaman sekarang, orang tuh bisa usianya ratusan tahun. Salah satunya adalah komponen radikal bebas yang masih sangat sedikit di zaman-zaman dahulu. Jadi bisa ratusan tahun umurnya dibandingkan yang zaman sekarang, karena salah satunya komponen radikal bebasnya sudah jauh lebih banyak. Kemudian, nah, antioksidan untuk menetralisir radikal bebas ini sangat banyak ya di lingkungan kita sehari-hari, dari mulai buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan udah diekstrak dalam bentuk vitamin C, vitamin E misalnya. Nah, untuk memudahkan pembahasan, jadi ini ada beberapa penelitian yang penting tentang hidrogen, khususnya membahas kelebihan hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan lain. Yang paling terkenal misalnya, biar mudah pembahasannya, kita bandingkan antara hidrogen dengan vitamin C. Nah, ini beberapa penelitiannya misalnya di kelebihan hidrogen sebagai selektif antioksidan di Journal of International Medical Research. Kemudian yang oleh Dr. Okta, ini pelopor penelitian tentang molekul hidrogen, pertama kali menerbitkan penelitian hidrogen tahun 2007 sebagai novel antioksidan, molekul hidrogen, antioksidan baru, dan keuntungan hidrogen dibahas di sini sebagai dalam aplikasi medisnya. Kemudian ada yang dari peneliti di Cina, Second Military Medical University, tentang hidrogen sebagai unique antioksidan, dan banyak lagi penelitian lain juga, misalnya di Biophysical Chemistry tahun 2004, mekanisme peningkatan antioksidan efek dari hidrogen terhadap antioksidan lain. Jadi beberapa penelitian ini tuh menunjukkan banyak sekali keunggulannya yang akan kita bahas satu persatu sekarang. Nah, yang pertama, keunggulan pertama adalah dari ukurannya. Jadi kalau kita lihat periodic tabel periodik dari berbagai senyawa yang ada di muka bumi, kita ingat mungkin pelajaran waktu SMA ini, kalau kita lihat di sini molekul hidrogen merupakan molekul yang terletak paling ujung kiri. Nah, ini molekul ini tuh artinya molekul yang paling kecil di alam semesta. Jadi selain sangat penting di alam semesta, paling banyak berperan pada pembentukan alam semesta, berperan pada proses energi dari matahari, dan ternyata hidrogen juga merupakan molekul terkecil di alam semesta ya. Jadi di tabel periodik ini ditunjukkan bahwa molekul hidrogen merupakan yang molekul paling kiri atas, di mana itu molekul yang ukurannya paling kecil. Nah, apa keuntungan dari
antioksidan yang memiliki ukuran molekul yang sangat kecil. Jadi ini lebih kecil dibanding oksigen misalnya. Ini oksigen nih, kalau oksigen itu di sini nomor 8, hidrogen itu nomor 1. Jadi dia tuh lebih kecil lagi daripada oksigen ukuran molekul hidrogen ini. Nah, coba kita bandingkan dengan hidrogen sebagai antioksidan dengan antioksidan yang lain. Misalnya dengan perbandingan vitamin C yang ukuran molekulnya 176, dikatakan hidrogen bisa 80 kali lebih kecil dibandingkan vitamin C. 200 kali lebih kecil ukurannya dibandingkan vitamin E, dan lebih kecil hampir 400 lebih ukurannya dibandingkan koenzim Q10 misalnya. Itu antioksidan baru yang cukup populer belakangan ini. Nah, apa keuntungan memiliki ukuran yang sangat kecil? Ini ternyata dengan ukuran yang sangat kecil ini, hidrogen menjadi cepat dan sangat mudah menembus sel. Jadi artinya molekul hidrogen itu dapat dengan mudah masuk ke dalam sel dan bahkan ke organel sel, yaitu yang paling penting dalam hal hubungannya dengan radikal bebas adalah inti sel, yaitu DNA, mitokondria, dan DNA serta inti selnya. Sementara kalau vitamin C, vitamin E yang ukuran sangat besar, dia tidak bisa masuk ke dalam sel, ya, tidak cepat, tidak bisa mudah menembus sel. Fungsinya itu menjaga sel dari serangan antioksidan dari luar. Sementara hidrogen karena ukurannya sangat kecil, dia bisa masuk ke dalam sel, dan ketika ada antioksidan yang masuk berhasil ke dalam sel, merusak sel dari dalam, itu bisa dinetralisir oleh molekul hidrogen. Dan ini sangat penting bisa masuk ke dalam ini karena apa? Karena radikal bebas itu paling besar peranannya itu merusak DNA-nya. Jadi yang menyebabkan kanker misalnya adalah ini normal DNA, misalnya DNA yang normal nih seperti ini. Nah, kemudian dirusak oleh radikal bebas. DNA itu terletak di dalam inti sel. Jadi di dalam sel, di dalam intinya lagi. Nah, itu tuh dirusak oleh radikal bebas yang antioksidan lain itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Sementara hidrogen ini bisa masuk, sehingga ini contoh DNA yang kena kanker, ya, kena kerusakan akibat radikal bebas kemudian jadi kanker, bandingkan dengan yang normal ini. Jadi artinya si hidrogen ini salah satu manfaat utamanya adalah dia bisa masuk ke dalam sel, melindungi sel dari dalam, dan mencegah kerusakan dari DNA, mitokondria, inti sel, dan semua yang ada di dalam komponen dalam sel ini dari kerusakan. Jadi ini yang sangat keunggulan yang sangat signifikan hidrogen dibandingkan antioksidan lain seperti vitamin C, vitamin E, atau antioksidan yang lain. Yang kedua, ada beberapa kekurangan dari antioksidan. Salah satunya dia tidak bagus digunakan dalam program olahraga. Kenapa tidak bagus? Ini ada artikelnya, ya. Mengapa antioksidan tidak baik untuk program olahraga? Salah satunya karena pada saat olahraga itu kita menghasilkan free radikal bebas dalam jumlah yang kecil sedikit, yang tidak berbahaya, yang berfungsi mengaktifkan tubuh untuk sel-sel untuk meningkatkan kekuatan dan vitalitasnya. Nah, si radikal bebas ini dikatakan kalau misalnya kita setelah olahraga kita minum antioksidan, misalnya vitamin C dosis tinggi atau vitamin E dosis tinggi, maka si radikal bebas yang diproduksi pada saat olahraga ini akan dinetralisir. Sehingga ini ada penelitian yang dikatakan di research, di salah satu penelitian di jurnal kedokteran, antioksidan itu mencegah efek perbaikan kesehatan dari olahraga pada manusia. Jadi mencegah efek perbaikan kesehatan dari olahraga ini menyebabkan manfaat olahraganya jadi hilang bila kita minum antioksidan sesudah olahraga. Nah, jadi berbeda dengan hidrogen. Hidrogen ini keunggulan yang kedua adalah sifatnya yang selektif. Jadi sifatnya yang selektif ini menyebabkan hanya bekerja ketika ada radikal bebas yang masuk ke dalam jaringan yang berbahaya bagi tubuh dan jumlahnya banyak. Jadi kalau jumlahnya sedikit atau tidak berbahaya bagi tubuh, walaupun sama-sama radikal bebas, oleh hidrogen ini dia dibiarkan sehingga tidak menetralisir efek manfaat dari radikal bebas yang ada dalam jumlah sedikit ini. Artinya misalnya habis olahraga itu ada radikal bebas yang terbentuk yang punya banyak manfaat kesehatan. Ini bila kita setelah olahraga kita minum air hidrogen, maka efek olahraganya tidak hilang. Nah, ini makanya air hidrogen ini banyak sekali digunakan oleh para atlet-atlet sebagai bagian dari regimen latihannya pasca olahraga, sebelum olahraga, dan sebagainya. Salah satunya untuk meningkatkan manfaat dari olahraganya sendiri. Jadi kelebihan yang kedua itu sifatnya selektif, dia hanya bekerja pada radikal bebas yang jumlahnya banyak dan berbahaya di jaringan. Jadi ini berbeda dengan antioksidan yang lain.
Nah, selanjutnya adalah antioksidan endogen dan eksogen. Ini ada hormon endogen dan eksogen. Jadi ada hormon yang datangnya dari luar, dari dalam. Nah, antioksidan juga ada yang antioksidan datangnya dari luar seperti tadi vitamin C tadi. Kemudian ada yang dibentuk dari dalam. Nah, hormon antioksidan endogen ini apa? Jadi antioksidan endogen ini kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan aktivitas yang sangat vital dalam kesehatan kita, yaitu bernafas, menghirup oksigen. Jadi oksigen kita hirup setiap hari. Nah, si oksigen ini salah satu sifatnya adalah sangat reaktif. Jadi kualitas dari oksigen ini sifatnya yang sangat reaktif di dalam tubuh, dan dikatakan dari berbagai tipe radikal bebas yang paling penting dalam sistem makhluk hidup itu asalnya dari oksigen. Dikenal secara kolektif sebagai reaktif oksigen spesies atau ROS. Jadi khususnya ini sangat rentan oksigen itu membentuk radikal bebas. Jadi kita tuh sangat butuh oksigen, tapi oksigen sendiri karena sangat reaktif ketika kita bernafas, dia menghasilkan radikal bebas secara kontinu, secara terus-menerus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Radikal bebas ini tuh jumlahnya tidak banyak tapi merusak gitu. Nah, tubuh tuh dilengkapi dengan yang namanya antioksidan endogen. Salah satunya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita makan sayuran dan buah-buahan, maka tubuh masuk sayuran dan buah-buahan itu masuk ke usus besar, kemudian dirubah oleh bakteri usus menjadi antioksidan yang kemudian diserap masuk ke pembuluh darah, masuk ke menetralkan radikal bebas akibat oksigen, pembentukan oksigen proses metabolisme oksigen tadi, kemudian dibuang lewat saluran nafas ini. Jadi disebutnya antioksidan endogen. Nah, antioksidan endogen ini kelebihan dalam hubungan dengan antioksidan endogen maupun eksogen ini, si hidrogen itu mempunyai kemampuan mengaktifkan pertama sistem antioksidan endogen dan juga meningkatkan potensi antioksidan yang dari luar. Jadi dari penelitian misalnya kalau kita minum jadi antioksidan yang dari dalam itu meningkat potensinya, jadi lebih bagus kerjanya untuk menetralisir radikal bebas. Tapi dari luar pun misalnya vitamin C, kalau kita minum vitamin C bersama air kaya hidrogen, maka dikatakan dari penelitian potensi antioksidan dari vitamin C ini meningkat sampai 3 kali lipat. Jadi dia tuh kelebihannya adalah bisa meningkatkan potensi baik antioksidan endogen dari dalam tubuh maupun antioksidan eksogen dari luar tubuh. Jadi dia salah satu manfaat yang besar dari keunggulan dari antioksidan hidrogen ini adalah bisa meningkatkan tadi antioksidan endogen maupun antioksidan eksogen. Kemudian jadi seperti vitamin C. Nah, tapi yang ini manfaat yang sangat istimewanya yang selanjutnya keunggulannya adalah kalau kita minum vitamin C misalnya, itu fungsinya kan sebagai antioksidan, menetralkan radikal bebas. Tidak otomatis si tekanan darahnya kalau kita tinggi misalnya minum vitamin C itu menurun gitu, atau gula darah tiba-tiba turun, asam urat membaik, kolesterol membaik, karena si vitamin C ini fungsinya hanya sebagai antioksidan. Nah, tapi si hidrogen ini dikatakan dari berbagai penelitian keunggulannya salah satunya ternyata dia tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan. Dia bisa masuk ke dalam sel karena ukuran sangat kecil. Setelah masuk dia menetralisir radikal bebas, tapi ternyata dia membuat sel bekerja dengan lebih baik. Dikatakan dia berperan pada hidrogen ini pembentukan lebih dari 200 biomolekul di dalam sel dan mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen. Jadi artinya kalau antioksidan lain hanya punya efek sebagai antioksidan, karena si hidrogen ini bisa banyak sekali efeknya di dalam sel, dia juga ternyata memiliki banyak manfaat lain selain sebagai antioksidan, yaitu sebagai antiinflamasi, anti radang, sehingga bisa digunakan untuk nyeri, untuk rematik, untuk berbagai penyakit yang berhubungan dengan peradangan, anti apoptosis, menghambat kematian sel, artinya bunuh diri sel ini dihambat, jadi lebih panjang umur, punya efek anti aging, kemudian juga punya efek anti alergi. Jadi pada orang-orang yang punya kelainan alergi, asma, urtikaria atau kaligata atau rinitis alergi, dia juga punya efek anti obesitas, bisa membantu penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan yang ideal, dan punya banyak sekali efek yang disebut prometabolik, memperbaiki metabolisme sel tubuh, antara lain efek anti diabetes, anti hipertensi, anti kolesterol, anti asam urat, dan banyak sekali manfaat yang lain. Jadi sampai-sampai ada Molecular Hydrogen Institute, satu lembaga ilmiah yang khusus mendedikasikan dirinya untuk
mempopulerkan, memasyarakatkan hidrogen di masyarakat, khususnya untuk kesehatan masyarakat dunia. Nah, ini situsnya www.Molecular Hydrogen Institute, bisa dicari. Dikatakan Molecular Hydrogen Foundation awalnya itu disebutnya ada lebih dari 500 penelitian, ya, dikatakan nih 500 penelitian yang ada tentang hidrogen ini pada lebih dari 150 penyakit pada manusia. Jadi artinya penelitiannya sangat banyak, ya. Nah, ini tuh perlu dibahas sedikit keistimewaan ini. Contohnya memang penelitiannya dikatakan baru lebih sekitar 500-an penelitian, ya. Coba kita bandingkan dengan paracetamol misalnya. Paracetamol itu sudah lama ditemukan sejak 1887. Kalau kita cari penelitiannya tentang paracetamol ini di PubMed misalnya, itu ada lebih dari 24.000 penelitian ini. Misalnya ini kita kata-kata kuncinya paracetamol, kemudian kita lihat hasilnya tuh ada lebih dari 24.000, hampir 25.000 penelitian tentang paracetamol. Jadi penelitiannya jauh jumlahnya dibandingkan hidrogen yang baru sekitar 500-an. Tapi ternyata manfaat dari paracetamol itu cuma dua. Manfaatnya itu hanya untuk pertama menurunkan demam, yang kedua mengurangi nyeri. Jadi manfaatnya walaupun penelitiannya sangat banyak, manfaatnya cuma dua itu, tidak ada manfaat yang lain. Sedangkan hidrogen tadi walaupun penelitiannya hanya 500, dikatakan berperan pada 150 penyakit pada manusia. Nah, ini terus makin lama makin banyak, penelitiannya itu makin banyak dan ternyata penyakitnya juga makin banyak. Jadi pada saat Molecular Hydrogen Institute diluncurkan pertama kali, dikatakan ada 500 penelitian pada 150 penyakit. Kemudian beberapa tahun kemudian dikatakan di sini dengan di situs yang barunya dikatakan lebih dari 1000 artikel penelitian ilmiah pada lebih dari 170 penyakit pada manusia maupun binatang percobaan, hampir pada semua organ tubuh manusia. Jadi penelitiannya bertambah dan jumlah organnya juga bertambah. Tadi cuma 150 penyakit bertambah jadi 170 penyakit. Jadi si hidrogen ini merupakan satu molekul yang sangat luar biasa, tidak hanya punya manfaat sebagai antioksidan tapi banyak manfaat yang lain. Nah, jadi ini contoh manfaat berbagai penyakit dari mulai autoimun, penyakit alergi, Alzheimer dan sebagainya yang bisa dibantu pengobatannya atau pengelolaannya dengan air kaya hidrogen. Ini penelitiannya banyak sekali. Nah, jadi artinya ini sangat sederhana. Jadi artinya untuk kita minum air hidrogen ini, misalnya kalau kita punya gula darah, obat diabetes itu hanya menurunkan gula darah. Kalau punya darah tinggi, kita harus minum obat hipertensi. Kalau punya asam urat, harus minum juga obat asam urat lagi. Tapi si hidrogen ini menunjukkan bahwa dia punya efek positif sekaligus pada kadar gula, tekanan darah ikut turun, kolesterol, trigliserid membaik, nyeri rematik, asam urat ikut membaik, penyakit mah, saluran cerna juga membaik, fungsi liver, hepatitis, penyakit paru, penyakit jantung, penyakit ginjal, untuk pasien cuci darah, pasien psikiatri, alergi, autoimun, untuk stamina, performa olahraga, baik dari ibu hamil hingga anak berkebutuhan khusus, malnutrisi, obesitas dan sebagainya, penyakit infeksi, bahkan karena antioksidan yang sangat bagus juga, dia bisa berperan pada kesehatan kulit, anti-aging, untuk menghambat penuaan dan menetralisir berbagai radikal bebas. Jadi satu air hidrogen hanya satu molekul, tapi manfaatnya sangat banyak. Berbeda dengan antioksidan yang lain, hanya fungsinya itu menetralisir radikal bebas. Nah, tapi yang paling manfaat tentunya kalau si air hidrogen ini bisa digunakan dalam pencegahan penyakit, karena pencegahan itu jauh lebih penting, lebih bermanfaat, lebih besar peranannya dibandingkan pengobatan. Nah, tapi masalahnya kalau pencegahan ini harus berlangsung sepanjang hidup kita, jadi dalam jangka panjang. Nah, ini kalau antioksidan lain dalam hal pencegahan untuk digunakan dalam jangka panjang ini punya beberapa masalah. Antara lain misalnya ini ada artikel tentang efek terlalu banyak antioksidan. Dikatakan misalnya vitamin C dalam dosis yang lama atau terus menerus dalam jumlah yang besar dan terus-menerus bisa menyebabkan berbagai kelainan seperti saluran cerna, misalnya makanya tidak boleh diberikan pada orang yang sakit mah, bisa menyebabkan mencret, nyeri ulu hati dan sebagainya. Vitamin E misalnya kalau jangka panjang itu bisa menyebabkan berbagai kelainan seperti gangguan perdarahan misalnya. Jadi antioksidan ini bila digunakan terus-menerus dalam jangka panjang, apalagi kalau dosisnya berlebihan, bisa timbul banyak sekali efek samping. Sementara yang paling menakutkan malah antioksidan itu kan tujuannya menetralisir penyakit-penyakit berat, ringan sampai berat, terutama kanker yang paling banyak peranan antioksidan ini. Karena radikal bebas itu terutama kanker. Beberapa artikel di Washington Post misalnya mengatakan antioksidan bisa meningkatkan penyebaran kanker malah.
beberapa jenis antioksidan juga menyebabkan kanker malah bertambah parah. Jadi artinya kalau digunakan dalam jangka panjang ini ada isu-isu kesehatan yang istilahnya menjadi kekhawatiran para ilmuwan. Tapi berbeda dengan hidrogen. Hidrogen ini punya dua sifat utama yang sangat penting dalam hal bila digunakan jangka panjang. Pertama, dia mempunyai sifat hiporeaktif, artinya tidak berpengaruh buruk terhadap parameter tubuh. Dia tidak mengganggu reaksi oksidasi, reduksi yang ada di dalam tubuh, metabolisme tubuh, tidak mengganggu fungsi pertahanan tubuh. Jadi sistem pertahanan sel darah putih itu menghasilkan radikal bebas dalam jumlah yang kecil untuk menghancurkan kuman. Nah, itu tidak diganggu oleh molekul hidrogen, dan dia juga tidak berpengaruh terhadap parameter fisiologis di dalam darah, dari suhunya, tekanan darah, kadar keasaman, tekanan oksigen dan sebagainya. Jadi dia punya sifat yang hiporeaktif, artinya tidak berpengaruh buruk terhadap tubuh. Dan satu lagi keunggulan yang selanjutnya adalah toksisitasnya rendah dan ditoleransi oleh tubuh dengan lebih baik. Jadi penelitian membuktikan bahwa molekul hidrogen itu ditoleransi baik dosisnya dalam jumlah yang besar maupun dalam jangka waktu yang lama tuh tubuh bisa mentoleransi. Jadi ini penelitiannya dikonfirmasi oleh Post Marketing Surveillance pemerintah Jepang, Depkes Jepang dan Depkes Korea Selatan. Selama 50 tahun lebih digunakan air hidrogen ini diproduksi oleh mesin water ionozer, tumbler hidrogen. Puluhan tahun orang menggunakan air hidrogen ini dalam jangka waktu lama tidak ada efek samping yang berbahaya. Jadi artinya ini salah satu bukti yang menunjukkan keamanan dari air hidrogen bila digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian masalah yang selanjutnya dalam penggunaan jangka panjang adalah masalah biaya. Artinya kalau kita mau mengkonsumsi antioksidan dalam jangka waktu lama, misalnya untuk anggota keluarga misalnya 5 orang, satu tablet misalnya antioksidan itu 10.000 dikali 5 orang 50.000, sebulan itu 1,5 juta. Jadi biayanya itu terlalu besar kalau harus dikonsumsi seluruh anggota keluarga dalam jangka waktu yang panjang atau seumur hidup. Nah, salah satu keunggulan tambahan dari molekul hidrogen adalah dia tuh bisa diproduksi oleh alat khusus yang namanya tumbler hidrogen atau water ionizer. Jadi ada dua alat. Itu nanti cara memperoleh air hidrogen dan manfaatnya secara umum bisa lihat di link ini ya, tentang cara memperoleh air hidrogen dan manfaatnya. Intinya tuh satu-satunya antioksidan yang bisa diproduksi di rumah atau bisa dibawa-bawa, malah portable, bisa dibawa kemana-mana kapanpun kita ingin mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk hidrogen, kita bisa memproduksinya sendiri. Ini tidak ada misalnya mesin untuk memproduksi vitamin C, vitamin E, kita harus beli jadi. Nah, si hidrogen ini bisa produksi sendiri sehingga untuk digunakan dalam jangka panjang menjadi sangat signifikan manfaatnya tuh. Jadi jauh lebih murah bila kita ingin mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang. Tumbler hidrogen misalnya harganya cuma 3 sampai 5 juta, bisa digunakan 3 sampai 4 tahun untuk seluruh keluarga. Mesin water ionizer harganya 20 sampai 30 jutaan, bisa digunakan 10 sampai 15 tahun. Artinya dalam jangka panjang tuh sangat murah dan bisa diproduksi terus-menerus, bisa dikonsumsi terus-menerus. Kemudian yang terakhir, manfaat hidrogen sebagai antioksidan jangka panjang untuk pencegahan adalah karena dia ada dalam bentuk air. Jadi si hidrogen ini bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk inhalasi seperti oksigen gitu, kemudian bisa dalam bentuk suntikan dalam intravena, dalam pembuluh darah. Tapi yang paling umum adalah dalam bentuk air. Nah, air ini tuh memiliki kelebihan untuk bila digunakan dalam jangka panjang. Artinya ada yang namanya survival rule of 3, di mana orang tuh tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara, tidak bisa hidup 3 minggu tanpa makan, tapi tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi artinya kalau orang harus mengkonsumsi air hidrogen, air setiap hari itu tidak terlalu sulit. Dan tinggal diganti air yang biasa dikonsumsinya dengan air hidrogen yang memiliki banyak sekali keunggulan sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang lain. Ya. Jadi manfaat terbesar air hidrogen sekali lagi adalah untuk program pencegahan penyakit, karena pertama dia memiliki banyak kelebihan dibanding antioksidan yang lain, kemudian dia tuh bisa diproduksi terus-menerus dan dalam bentuk air. Jadi kesimpulannya ini rangkuman dari manfaat atau keunggulan dari hidrogen sebagai antioksidan. Jadi antioksidan hidrogen ini tuh bisa cepat, dan pertama dia cepat dan mudah menembus sel sehingga bisa melindungi sel dari dalam, terutama inti sel, DNA, mitokondria, dan yang paling sering diserang oleh radikal bebas menyebabkan kanker dan berbagai penyakit lain. Kemudian dia bersifat selektif, ideal untuk program olahraga, tidak menetralisir radikal bebas yang
dalam jumlah kecil, yang tidak berbahaya, yang tidak bisa, yang sementara antioksidan lain tuh dia sifatnya dinetralisir semua. Jadi dia sangat ideal untuk program olahraga. Pasca olahraga minum air hidrogen itu tidak menghilangkan manfaat olahraganya. Kemudian dia bisa mengaktifkan baik antioksigen endogen dari dalam maupun antioksigen eksogen dari luar. Kemudian yang penting juga, yang sangat bermakna, dia memiliki efek selain sebagai antioksidan, yaitu sebagai antiinflamasi, anti alergi, anti obesitas, anti apoptosis, kemudian anti diabetes, anti kolesterol, anti hipertensi dan sebagainya, sehingga dikatakan berperan pada lebih dari 170 penyakit, didukung oleh 1000 penelitian lebih di jurnal-jurnal kedokteran. Dan bila digunakan dalam jangka panjang, ada 3 hal yang sangat penting, yang sangat berperan untuk penggunaan jangka panjang. Pertama, hiporeaktif dan toksisitasnya sangat rendah. Yang kedua, bisa diproduksi sendiri di rumah, ya, dibawa kemana-mana, sehingga bisa masalah biaya itu tidak terlalu besar. Dan kepatuhannya tinggi karena yang ketiga, dia bisa diproduksi dalam bentuk air. Jadi antioksidan dalam bentuk air itu salah satunya adalah hidrogen, yang membuat kepatuhannya tinggi karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa air. Ya, artinya dia setiap hari itu memang harus minum air dan tinggal mengganti air yang biasa kita minum dengan air kayak hidrogen. Jadi disimpulkan dari sini tuh antioksidan yang terbaik saat ini adalah hidrogen dibandingkan berbagai antioksidan yang lain, dan selain sebagai antioksidan yang terbaik, dia juga sangat ideal untuk pencegahan penyakit untuk seluruh keluarga dalam jangka panjang karena sangat ideal dan mudah. Artinya toksisitasnya rendah, bisa produksi sendiri di rumah dan dalam bentuk air. Jadi itu berbagai keunggulan hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan seluruh antioksidan yang lain yang ada di dunia kedokteran saat ini. Jadi mulai saat ini ganti air yang biasa kita minum sehari-hari dengan air kayak hidrogen untuk memperoleh manfaat kesehatan yang signifikan, yang bermakna pada 170 penyakit lebih, dan terutama untuk pencegahan berbagai penyakit berat di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.